Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Kultum Mukhlis dan Dras. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Segala aktivitas yang dilakukan diberikan oleh Allah SWT kemudahan dan kesuksesan hendaknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kultum kita kali ini dengan tema 3 amalan baik. Hidup yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini merupakan nikmat yang besar dibandingkan nikmat yang lain. Karena dengan hidup kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT. Hidup itu merupakan ujian. Karena ujian itulah sehingga nanti yang akan dinilai itu adalah kualitas iman dan ibadah kita. Bukan posisi kehidupan kita ketika di dunia ini. Dalam menapaki kehidupan ini, bagaimanapun juga posisi yang kita alami, kita akan berhasil di dunia hingga di akhirat. Ada 3 yang merupakan amalan baik. Yang pertama disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu artinya kokoh, kuat, dan mantap. Seorang mukmin dalam mempertahankan kehidupan ini, dia harus istiqomah. Karena tadi hidup merupakan ujian. Contoh teladan tentang istiqomah itu diterapkan oleh Rasulullah, para sahabat beliau, dan keluarga beliau. Sehingga seorang mukmin dalam hidupnya senantiasa tidak terpengaruh oleh apapun juga, dalam kondisi apapun juga. Dia tetap imannya kokoh. Salah seorang sahabat bertanya, minta informasi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, berikanlah kepadaku nasihat, berikan kepadaku pesan, yang pesan itu tidak aku peroleh dari orang lain, hanya darimu saja pesan itu kok aku peroleh." Maka Rasul menyatakan, "Qul amana billah summa istaqim." Kata Rasulullah, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah dengan keimanan itu. Jadi beriman kepada Allah itu insya Allah dengan proses mudah. Tapi untuk istiqomah dalam keimanan itu sangat sulit dan sangat berat. Rasul dalam berdakwah begitu banyak ujian, rintangan, dan berbagai macam tindasan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu juga para sahabat. Banyak contoh-contoh teladan yang dilakukan oleh para sahabat ketika mempertahankan keimanannya. Nah, di antaranya Bilal bin Rabah, seorang budak, menyatakan diri beriman kepada Allah, kemudian diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Dia diseret, dipanggang di terik matahari, dihukum dengan hukuman yang sangat berat, bahkan nyaris dibunuh. Tapi karena keistiqomahan dia, maka keimanannya terjaga dengan baik. Begitu juga sahabat yang lain yang bernama Mus'ab bin Umair, ya, dia diperlakukan demikian oleh orang kafir Quraisy, bahkan juga ibunya sendiri pun tidak rela kalau dia ingin masuk Islam, sehingga dipaksa harus keluar dari agama Islam. Ini nanti seolah pembahasan kita sendiri tentang kisah-kisah sahabat yang istiqomah. Jadi ini modal hidup kita di dunia yang merupakan amalan yang terbaik, yaitu istiqomah. Dalam surah Fussilat ayat 30 Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan
Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu. Kemudian mereka beristiqomah dengan ucapannya itu, dengan keimanannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Tuhan kami telah, kemudian mereka meneguhkan pada mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, alla takhafu, jangan kau sedih, wa tahzanu, dan janganlah takut, janganlah sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan nanti akan diberikan kegembiraan dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini amalan yang baik yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia istiqomah. Yang kedua, hidup kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan bala, penuh dengan berbagai macam tantangan. Selain istiqomah, yang kedua yaitu istikharah. Semua yang kita lakukan itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sudah dilakukan terhadap Allah, ya, berbagai macam pendekatan, berbagai macam ikhtiar, doa, dan tawakal. Maka masalah urusan berhasil atau gagal itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bukan hanya dalam hal mencari pekerjaan, mencari jodoh, tapi juga ikhtiar dalam hal ibadah, ikhtiar juga dalam hal mencari ma'isyah atau penghasilan. Perlu adanya istikharah. Istikharah itu minta pertimbangan Allah, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Ini istikharah. Rasulullah SAW ketika terjadi perang pertama sekali, yaitu perang Badar, beliau sebenarnya tidak akan merencanakan perang Badar, tidak merencanakan perang ketika itu, tapi hanya sebatas untuk menunjukkan kekuatan umat Islam di Madinah terhadap orang kafir Quraisy. Tapi ketika itu ada keputusan Allah agar Rasul berangkat untuk melaksanakan jihad. Maka sampai Rasul mengupayakan kekuatan umat Islam yang jumlahnya hanya 300 orang dibandingkan pasukan kafir Quraisy yang 1000 orang, lengkap dengan tokoh-tokoh yang biasa berperang dengan keahliannya dan fasilitas perang yang lengkap. Sementara umat Islam belum berpengalaman menghadapi peperangan ini, sehingga Rasul beristikharah sampai ucapan Rasul di detik-detik peperangan terjadi, ya Allah, kalaulah hari ini pasukan ini kalah, mujahidin ini kalah, maka tidak ada lagi orang yang akan beriman kepadamu. Ini sebuah upaya untuk meneguhkan pendirian, untuk beristikharah kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan dalam jihad ini. Jadi istikharah itu penting sekali sebagai amalan yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang perlu kita miliki dalam hidup ini adalah selain tadi istiqomah, istikharah, kemudian adalah istighfar. Istighfar itu artinya evaluasi diri. Istighfar itu artinya mohon ampun, bertobat kepada Allah SWT. Karena kehidupan yang kita lalui ini tidak mulus, penuh dengan ujian. Ujian itu berupa kesenangan, juga ujian berupa kesusahan. Nah, seorang mukmin dia berupaya menjaga dirinya dengan baik, ya, untuk tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, bagi seorang mukmin selalu beristighfar kepada Allah, ini merupakan amalan baik baginya, menyadari bahwasanya dirinya itu penuh dengan dosa dan maksiat. Seorang ulama bernama Fudail bin Iyad, dia mengatakan, kalaulah saya meninggalkan amalan sunnah, maka ada saja yang terjadi keburukan terhadap diri saya. Seperti umpamanya kita bisa sholat duha, kemudian tidak sholat duha, biasa sholat witir. Nah, amalan sunnah saja yang kita lakukan
yang kita tinggalkan, kata Fudail bin Iyad, bisa mendatangkan hal mudarat pada diri kita, apalagi meninggalkan amalan yang wajib. Nah, amalan yang wajib saja yang kita tinggalkan ada mudaratnya, apalagi berbuat dosa dan maksiat. Jadi sebuah kezaliman, sebuah kemurkaan yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan balasannya kepada kita, baik kita sadari ataupun tidak sadari. Maka yang perlu kita lakukan adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Setiap detik, setiap waktu. Rasul menggambarkan dalam sebuah hadis bahwasanya beliau dalam sehari semalam itu beristighfar 700 kali minimal. Mohon ampun kepada Allah. Apa salah Rasul? Apa dosa Rasul? Tapi itu dalam rangka untuk menunjukkan kelemahan kita yang penuh dengan khilaf, yang penuh dengan salah dan dosa. Nah, saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, 3 amalan ini sangat baik terlakukan agar kehidupan yang kita lakukan di dunia ini berjalan dengan normal, ya, sesuai dengan tuntunan oleh Rasulnya, yang bisa mengantarkan kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.